Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Yang pertama, pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar adalah yang pertama, pembuatan tabel spesifikasi. Yang kedua, merumuskan indikator. Yang ketiga, merumuskan soal. Yang keempat, melakukan uji coba soal. Yang kelima, melakukan analisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki soal. Yang ketujuh, melaksanakan tes. Dan yang kedelapan, menafsirkan hasil tes. Selanjutnya, analisis hasil tes belajar. Menganalisis hasil tes dengan pendekatan statistik, baik analisis terhadap tes secara keseluruhan maupun analisis terhadap butir soal atau analisis per item tes. Di antara cara-cara tersebut adalah yang pertama, analisis tingkat kesukaran, analisis daya pembeda soal, analisis pola jawaban soal, analisis validitas tes, dan analisis reliabilitas tes. Yang pertama, analisis tingkat kesukaran. Analisis tingkat kesukaran ini dibagi menjadi dua, yaitu soal dalam bentuk objektif dan soal dalam bentuk esai. Yang kedua, analisis daya pembeda soal. Analisis daya pembeda soal ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, soal dalam bentuk objektif dan soal dalam bentuk esai. Yang ketiga, analisis pola jawaban soal. Ada tiga hal yang dapat dianalisis dari pola jawaban soal. Yang pertama, option kunci. Yang kedua, option pengecoh. Dan yang ketiga, omit. Yang keempat adalah analisis validitas tes. Yang pertama, pengertian validitas tes. Validitas berasal dari kata dasar valid yang secara bahasa berarti sahih atau tepat. Sedangkan secara istilah berarti mampu mengukur apa yang seharusnya ingin diukur. Yang kedua adalah jenis-jenis validitas tes. Secara metodologis, validitas terbagi ke dalam dua jenis, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Yang pertama, validitas logis. Validitas logis adalah jenis validitas tes yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendapat para ahli, sehingga tidak perlu menggunakan teknik statistik. Validitas logis terdiri dari dua jenis, yaitu validitas isi atau content validity, dan yang kedua validitas konstruksi atau construct validity. Yang kedua, validitas empiris. Validitas empiris adalah validitas yang bersumber atau diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. Validitas empiris ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas empiris terbagi kepada dua jenis, yaitu validitas bandingan, yang kedua validitas ramalan. Yang ketiga adalah teknik mencari validitas instrumen penilaian. Tekniknya yang pertama menggunakan validitas tes dan menggunakan validitas item tes. Analisis reliabilitas tes. Pengertian reliabilitas tes. Cara bahasa reliabilitas berasal dari kata reliable yang berarti andai atau andal atau terpercaya. Sedangkan dari segi istilah, reliabilitas adalah tingkat keterpercayaan hasil tes yang diukur dari tingkat konsistensi hasil tes meskipun dilakukan berkali-kali pada kelompok siswa yang sama. Yang kedua adalah cara mencari reliabilitas tes. Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes ada tiga cara. Yang pertama, tes ulang atau retest. Yang kedua, tes paralel. Dan yang ketiga, tes belah dua. Yang kedua adalah pengolahan nilai hasil belajar. Yang pertama, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek kognitif dan sebagian untuk psikomotorik. Untuk aspek kognitif, tes dibedakan antara tes objektif dengan tes subjektif. Yang kedua, pemberian skor nilai terhadap alat evaluasi tes. Alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek efektif, yaitu dengan menggunakan observasi, angket, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pengolahan hasil tes penilaian untuk kerja atau praktik.
Berdasarkan hasil penilaian untuk kerja siswa, maka diperoleh data atau skor yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, seperti praktik sholat, praktik membaca Al-Quran, praktik berwudu, dan lain-lain. Yang pertama adalah pelaksanaan program tidak lanjut. Pelaksanaan program tidak lanjut. Yang pertama adalah program remedial. Pengertian program remedial. Program remedial adalah program tindak lanjut dari kegiatan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik yang menunjukkan kegagalan mencapai KKM dalam bentuk pemberian tindakan pembelajaran, perbaikan karena diasumsikan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, pelaksanaan program remedial. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip program remedial. Adapun prinsip-prinsip program remedial yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adaptif. Yang kedua, interaktif. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode pembelajaran dan penilaian. Yang keempat, menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan peserta didik. Yang ketiga, yang kelima, umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik. Yang keenam, berkesinambungan. Selanjutnya, langkah-langkah program remedial. Adapun langkah-langkah program remedial adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan. Yang kedua, menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan program remedial. Yang keempat, melaksanakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan peserta didik. Yang kelima, menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial sebagai nilai akhir capaian atau KD muatan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah penunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran remedial. Mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan beberapa indikator untuk mengenal kesulitan belajar peserta didik. Yang pertama, peserta didik belum dapat menguasai materi. Yang kedua, peserta didik memperoleh hasil belajar yang rendah dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Yang ketiga, peserta didik belum mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, peserta didik belum dapat menunjukkan kepribadian yang baik. Yang kelima, memahami faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dari dalam dan luar diri peserta didik. Yang keenam, perlu melakukan usaha perbaikan terhadap kesulitan belajar peserta didik dengan dua cara. Yang ketujuh, mencegah kesulitan belajar agar tidak menular kepada peserta didik lainnya. Yang kedelapan, menyembuhkan peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya yang kedua yaitu program pengayaan. Program pengayaan ini adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Jelasnya, langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi kelebihan, kemampuan siswa dan memberikan treatment pembelajaran pengayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar kelompok. Yang kedua, belajar mandiri. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tema. Dan yang keempat adalah pemadatan kurikulum. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.